Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aura Bintang Azahra dari kelas S Sastra Indonesia 1. Saya akan membagikan video yang berisikan hasil bacaan saya selama kuliah filsafat. Yang pertama adalah filsafat adalah cabang ilmu yang mengkaji tentang masalah mendasar dalam kehidupan. Filsafat sering juga disebut dengan filosofi. Sedangkan secara historis, filsafat mencakup inti dari segala pengetahuan. Ilmu pengetahuan tanpa terkecuali dalam bidang ilmu sosial dengan berbagai cabang ilmu di dalamnya. Pada dasarnya, pada ahli filsafat membagi studi filsafat ilmu pengetahuan menjadi 3 aspek, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Secara umum, filsafat ini dimaknai sebagai ilmu tentang kehidupan dan manusia secara kritis. Filsafat ini digunakan untuk mengungkapkan sesuatu, mencari jalan keluar sebuah masalah, dan juga untuk berargumentasi. Kemudian pertanyaan kedua adalah ulasan mendalam tentang makna filsafat. Satu hal yang terpasti yang perlu menjadi pertanyaan kita semua sebagai pembelajar filsafat adalah, apa itu filsafat? Pertanyaan ini menjadi fundamental dan perlu untuk dicermati baik-baik, mengingat kita semua akan mempelajari dan menggulati filsafat sepanjang waktu, setidaknya bila kita menyukainya. Namun, tampaknya jawaban atas pertanyaan apa itu filsafat tidak sesederhana apa itu matematika, fisika, dan sejarah. Misal, yang pakar di bidangnya selalu piawai dan sigap menjawab pertanyaan tersebut. Seorang logikawan, Graham Price, menganalogikannya dengan mudah. Kita boleh jadi mengetahui dengan pengalaman apa itu bernafas, tetapi tidak otomatis mengetahui sifat, mekanisme, dan fungsinya. Pada akhirnya, pertanyaan mengenai apa itu filsafat sejatinya adalah pertanyaan filosofis. Lantas, apa itu filsafat? Definisi pertama yang paling kuno, tetapi kita pada suatu waktu pasti pernah mengamininya, adalah melalui penelusuran etimologi atau asal-usul kata secara singkat. Istilah filsafat berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani kuno, yaitu philos, yang berarti cinta atau kecintaan, dan sophia, yang berarti kebijaksanaan atau pengetahuan. Secara harfiah, filsafat dapat diterjemahkan sebagai kecintaan terhadap kebijaksanaan atau kecintaan terhadap pengetahuan. Bartens 2018. Namun definisi tersebut tidak menjelaskan apa-apa. Etimologi tersebut tidak membuat kita paham dan justru melahirkan pertanyaan lebih membingungkan, seperti apakah kemudian orang bijaksana lantas spontan dianggap berfilsafat? Apakah filsafat itu pasti bijaksana? Apakah filsafat hanya melulu tentang pengetahuan? Apa bedanya filsafat dengan pengetahuan lain seperti matematika, fisika, dan sejarah? Apa yang membuat filsafat filsafat? Kelahiran filsafat, hadirnya pelbagai pertanyaan adalah ciri paling umum filsafat. Pertanyaan-pertanyaan di atas hanya salah satunya. Namun, mengapa filsafat selalu dikaitkan dengan pertanyaan? Satu jawaban adalah karena manusia selalu ingin mengerti dunia di sekitarnya. Kita mencoba untuk memahami dunia dengan segala macam cara. Mitos kemudian hadir sebagai jawaban atas pertanyaan manusia tentang dunianya. Mitos adalah pelarian sekaligus obat manusia yang sakit penasaran. Di zaman Yunani kuno, banyak mitologi membahas tentang dewa-dewi sebagai suplemen eksplanasi realitas. Zeus sebagai raja para dewa dan dewi, dewa petir, langit, dan hukum, serta dikenal pula sebagai pengendali cuaca dan penguasa alam semesta. Athena sebagai dewi kebijaksanaan, perang, dan seni adalah pelindung kota Athena. Poseidon sebagai dewa laut mengendalikan gempa bumi dan segala sesuatu yang berkaitan dengan air. Masih banyak dewa-dewi lain yang menjelaskan dunia, khususnya alam, tetapi bukan itu poin pentingnya. Gagasan mitologi tersebut memiliki daya penjelasan yang sungguh luar biasa dalam menjawab pertanyaan manusia tentang dunianya. Filsafat lahir nyatanya bukan hanya dari pertanyaan melihat lahirnya mitos. Sebelum filsafat dimulai dengan pertanyaan dan usaha untuk memahami. Filsafat lahir dari suatu pemikiran kritis. Filsafat mengkritik dan merekonstruksi pemahaman manusia melampaui mitos yang ada. Arche, yang berarti prinsip permulaan atau dasar realitas, menjadi pemantik filsuf-filsuf awal dalam menggeser paradigma mitos ke logos. Thales menganggap akhir dunia adalah air, sedangkan Anaximenes berpikir semestinya udara. Hal yang perlu diperhatikan selain menganggap mereka begitu primitif adalah cara berpikir rasional yang sepenuhnya berbeda dengan cara berpikir yang ada dalam mitos.
Hal tersebut adalah palingan spektakuler dalam filsafat. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah apa relevansi filsafat dengan manusia dan kehidupan sehari-hari? Filsafat memiliki relevansi yang mendalam dengan manusia dan kehidupan sehari-hari karena memberikan kerangka berpikir untuk memahami makna hidup, nilai-nilai, etika, dan tujuan. Melalui filsafat, manusia dapat merenung tentang eksistensi, mengembangkan pemahaman moral, dan membentuk pandangan hidup yang lebih menyeluruh. Dengan demikian, filsafat dapat membimbing keputusan-keputusan sehari-hari dan memberikan landasan untuk memahami dunia dan diri sendiri secara lebih mendalam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.